warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat matematika semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan fungsi aljabar, ya, atau turunan itu disebut juga dengan diferensial. Nah, yang pertama bahas yaitu mengenai pengertian. Apa itu turunan? Yaitu turunan itu merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Jadi yang dimaksud dengan nilai input itu adalah variabel. Ingat, variabel itu dalam bentuk huruf ya, bisa X, bisa A, bisa M, dan lain sebagainya. Selanjutnya, turunan dapat disebut juga dengan diferensial, seperti yang kita sebut di awal tadi, ya. Lalu, lambang turunan itu bisa berupa f aksen x jika fungsi awalnya fx, bisa berupa y aksen jika fungsi awalnya y, bisa dy per dx jika fungsi awalnya juga y. Nah, seperti itu kira-kira lambang turunan. Selanjutnya, penerapan turunan. Jadi guna kita mempelajari turunan ini, ada beberapa macam kegunaannya. Yang pertama, untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Jadi, lalu menentukan nilai stasioner atau titik stasioner suatu fungsi, serta menyelesaikan permasalahan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi atau grafik. Lalu, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Oke, selanjutnya kita bahas rumus turunan fungsi aljabar. Ada beberapa macam rumusnya. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k. K itu adalah lambang dari konstanta, ya. Maka turunannya adalah 0. Jadi selanjutnya jika fx sama dengan kx, artinya variabelnya berpangkat 1, berarti turunannya adalah koefisiennya saja. Yang ketiga yaitu dalam bentuk k kali x pangkat n, dengan x itu adalah variabel, maka turunannya adalah k kali n, artinya pangkatnya dikali ke depan ya dengan koefisiennya, dikali x pangkat n kurang 1. Ingat ya, jadi yang bertukar-tukar itu faktor penentunya adalah pangkat. Ya, pangkat n di sini kali ke depan, setelah itu pangkatnya kita kurang dengan 1. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dua buah fungsi, ada fungsi U dan fungsi V. Berarti turunannya adalah U aksen ditambah V aksen, masing-masing kita turunkan dan tandanya tetap tambah. Begitu juga dengan pengurangan. Dua buah fungsi dikurang, berarti turunannya adalah turunan masing-masing fungsi juga dikurang. Nah, agak sedikit berbeda jika dua buah fungsi dikali, ya. Kalau dikali berarti kita jabarkan menjadi U aksen kali V ditambah U kali V aksen, ya. Ganti-gantian kita menurunkan, selang-seling gitu. Yang pertama U yang diturunkan, tambah yang kedua V yang kita turunkan. Nah, pembagian dia hampir sama dengan perkalian, cuman pembagian di sini ada per V kuadrat dan tandanya di sini adalah pengurangan. Dan jika ada K dikali U pangkat N, ini artinya ada sebuah fungsi, berarti turunannya adalah N-nya kita kali ke depan ya, pangkatnya kita kali ke depan seperti ini, K kali N, U pangkat N kurang 1, sama aja ya dengan rumus yang ini, cuman U itu tadi kan jabaran dari fungsi. Nah, terakhir kita kali dengan U aksen atau turunan dari fungsi si U tersebut. Agar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, di sini poin A, tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut. Jika fx sama dengan 17, maka f aksennya adalah, oke, kita perhatikan 17 di sini adalah konstanta, ya. Berarti turunan konstanta apa? Berdasarkan sebab pertama tadi, berarti turunan konstanta atau f aksen x-nya adalah 0. Ya, begitu aja. Ya, kita masuk ke poin B. Fx sama dengan 5x. Nah, di sini kan X-nya berpangkat 1 ya. Kalau berpangkat 1, ingat
turunannya langsung kita ambil koefisien. Berarti f aksen X sama dengan 5. Itu aja. Lalu poin C, fx sama dengan 2x pangkat 5. Oke, ini ada pangkat 5 ya. Berarti f aksen X 2, 2-nya tetap dulu, lalu 5-nya dikalikan 2 kali 5, x pangkatnya berkurang 1. 2 kali 5-nya 10, x pangkat 4. Nah, begitu. Contoh yang D, fx sama dengan min 4x pangkat 8. Oke, berarti ini f aksen X-nya sama dengan min 4 dikali pangkat. Pangkatnya berapa? 8. Kali X, 8 kurang 1. Oke, min 4 kali 8 berarti 32, X pangkat 7. Gitu aja. Dan contoh selanjutnya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Berarti f aksen X-nya adalah sepertiganya tetap ya, karena koefisien sepertiga dikali pangkat. Pangkatnya adalah pangkat 3. Lalu pangkat dikurang, oke 3 ya, pangkat dikurang 1. 3 kurang 1. Sepertiga kali 3, 1 nggak usah ditulis, langsung aja X pangkat 2. Contoh soal kedua, tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, fungsi kita ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan berarti tinggal menurunkan ya, mencari turunan dari masing-masing sukunya. Berarti f aksen X dari fungsi di atas adalah 4 kali pangkatnya 3 ya, X pangkat, langsung kita kurang aja supaya cepat. 3 kurang 1 berarti 2 dikurang 3 kali 2 ya, 3 kali 2, X pangkat 2 kurang 1 berarti pangkat 1 ditambah, nah ini 8x kan pangkat 1 ya, berarti langsung kita ambil koefisien kurang 5. Nah, 5 ini konstanta, berarti turunan konstanta adalah 0, nggak usah ditulis. Nah, tinggal kita cari hasil kali dari 4 kali 3, 12x kuadrat, dikurang 3 kali 2-nya 6x, tambah 8. Oke. Ini hasilnya. B, 4 dikali 2x kuadrat ditambah 2x. Oke, karena di sini 4-nya di luar kurung ya, boleh kita kalikan aja ke dalam dulu supaya nggak mempersulit kita mencarinya. Berarti 4 dikali 2x kuadrat adalah 8x kuadrat. Ditambah 4 dikali 2x adalah 8x. Berarti f aksen X adalah 8 dikali pangkatnya 2, X pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah 8X berarti turunannya 8. 8 kali 2, 16X ditambah 8. Oke, poin C, fx sama dengan 1/4 X pangkat 6. Nah, kan variabelnya terletak di penyebut ya. Boleh kita ubah dulu, naikkan ke atas. Kalau naikkan ke atas berarti pangkat menjadi negatif. Tapi 4-nya gimana? 4-nya nggak usah dipindahkan, tetap aja seperti ini. 1/4 X pangkat min 6. Udah deh, tinggal kita cari turunannya. Di 1/4 kali pangkatnya min 6 ya, berarti kali min 6. X min 6 kurang 1 berapa? Min 7. Pangkat min 7. Oke, ini bisa dibagi 2. Dibagi 2, 3. Berarti hasilnya adalah min 3/2 X pangkat min 7. Oke, kita mau ngubah lagi pangkatnya supaya jadi positif, boleh. Berarti min 3/2 X pangkat 7. Contoh soal ketiga. Nah, di sini menggunakan perkalian ya, teman-teman. Fungsi ini yang fungsi pertama ya, kita misalkan dengan U.
Lalu ini fungsi kedua kita lambangkan dengan V. Fx sama dengan U kali V, berarti F aksen X-nya apa? Nah, ingat lagi rumusnya. U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Ingat. Nah, tugas kita mencari dulu masing-masing U aksen dan V aksen. Sini ya. Tulis lagi U sama dengan X kuadrat ditambah 32X ditambah 3. Berarti U aksen atau turunan U adalah turunan X kuadrat 2 kali depan ya. Berarti 2X pangkatnya jadi 1 ditambah 32X turunnya 32. Turunan 3 habis. Nah, untuk V-nya kan 8X kurang 5 ya. Berarti V aksen turunan 8X apa? 8. Turunan min 5 habis, nggak usah ditulis. Berarti U aksen V aksen sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus F aksen X. F aksen X sama dengan U aksen ya. U aksen kita peroleh ini 2X tambah 32, kita kurung aja dulu karena dia 2 suku. Lalu dikali dengan V, V kita adalah 8X kurang 5. Oke, sorry, ini X ya. Ditambah U kita adalah X kuadrat ditambah 32X tambah 3 dikali V aksen. V aksennya adalah 8. Oke, tinggal kita jabarkan aja ya. 2X kali 8X adalah 16X kuadrat. 2X kali min 5 adalah min 10X. 32 kali 8X. Soal keempat, tentukan turunan pertama dari fungsi X kuadrat tambah 3 per 2X tambah 1. Nah, ini dalam bentuk pembagian U per V ya. Ini adalah U per V. Berarti F aksen X, ingat rumus F aksen X adalah U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke teman-teman, jadi kita tinggal mencari U kita adalah X kuadrat tambah 3, V adalah 2X tambah 1 ya. Ini U, ini V. Berarti U aksennya adalah turunan X kuadrat 2 kali ke depan, X pangkat 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Plus 3 turunannya habis. Lalu kita cari V aksen turunan 2X, 2. Turun 1 habis. Oke, sehingga kita bisa memasukkan ke rumus F aksen X. F aksen X yang di atas ya, U aksen V, U aksen kita 2X, V-nya adalah 2X tambah 1, dikurang U-nya berapa tadi? X kuadrat tambah 3, dikali V aksennya adalah 2 per V kuadrat, berarti 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita kalikan ya ke dalam. Nih. 2X kali 2X berarti 4X kuadrat ditambah 2X kali 1 berarti 2X. 2 kali X kuadrat. Audio Jungle. Soal kelima, tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut. Ini bentuk ini ya, fx-nya bentuk k kali u pangkat n, gitu kan? Ya, k-nya berarti di sini 1, kan nggak ada angka berarti 1. U-nya x kurang 1, n-nya 3. Nah, berarti turunan dari bentuk itu adalah k tetap dulu, n-nya kali ke depan, lalu u pangkat n kurang 1 dikali dengan u aksen. Nah, k-nya tadi 1 ya, boleh ditulis boleh enggak.
N-nya pangkatnya adalah 3. Lalu U kita si X kurang 1, N kurang 1 berarti 3 kurang 1, 2. Dikali U aksen. Nah, U aksen berarti kan turunan dari X kurang 1. Turunan X apa? 1. Turunan min 1 habis, berarti kali 1 doang ini. Nah, kali 1 kan nggak ada pengaruhnya juga ya. Berarti tetap aja di sini 1 kali 3, 3 kali X kurang 1 dikuadratkan. Berarti hasilnya segini. Oke teman-teman, begitulah kira-kira untuk materi turunan fungsi aljabar. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, boleh tuliskan langsung di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, dan jangan lupa juga di follow ya TikTok kita, namanya Solusi Matematika, yang akan update soal setiap hari, dan kita akan mengadakan live juga di TikTok kita @solusi matematika setiap malam pukul 8:30 malam. Jadi bagi teman-teman yang mau konsultasi PR ataupun pelajaran ataupun soal mengenai matematika, silakan join aja live kita setiap malam jam 8:30 malam. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.